Yo minasan konnichiwa, kembali lagi dengan Kumoto di sini. Jadi hari ini Kumoto lagi main di rumahnya Mas Bima ya. Ya, Bima. Mas Bima aja ya. Ya. Mas Bima. Jadi Mas Bima ini adalah seorang content creator, cosplayer, costume maker, camera rider dan pembela kebenaran ya. Dan pembela kebenaran. Jadi hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol lah tentang kostum, cosplayer dan pembuatan kostum, atau enggak nanti bahas tentang Kamen Rider juga. Jadi bisa diperkenalkan nama aslinya siapa, Mas? Oh iya. Oke, perkenalkan nama saya itu Gampang Wahyudi, biasa dipanggil. Gampang? Iya. Kenapa anak gampang ya? Karena lahirnya gampang. Oh, lahirnya gampang. Gampang Iya. Wahyudi. Ini lahirnya Angel. Angel Wahyudi, Soekarno. Oh iya. Gitu, nama saya Gampang Wahyudi itu aslinya, tapi sering dipanggil Wahyudi sih kalau untuk di media sosial. Seringnya Bima juga. Bima. Terus apa namanya? Medsos Oh, yang ya, bisa medsos. di follow. Medsos saya itu Facebook, Instagram, TikTok, itu namanya Bima Kebumen. Bima Jadi Kebumen. mudah. Ya, nanti medsosnya buat yang kepo sama Kamen Rider atau costume maker bisa dicek aja di link deskripsi ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari kapan Mas Wahyudi ini tertarik cosplay ya? Oh iya ya, Awalnya itu sebenarnya gimana ya? Dulu itu tahun 2013 atau 2012 kita baru ketemu suatu grup grup kelompok komunitas. Nah, komunitas cosplay di Kebumen itu namanya Auzora. Itu aku baru masuk tahun 2012 2013 itu. Nah, itu cuman beberapa sih tentang anime dan kesukaan anime itu namanya ya. Iya, anime lovers lah ya. Anime lovers ya gitu. Otaku. Aku masuk di situ, terus aku mencoba gebrakan baru yaitu Kamen Rider kayak gitu sih. Berarti pas 2013 itu masih sedikit ya yang Iya. cosplay Kamen Rider ya? Ya masih sedikit. Kalau untuk 2013 itu cuma saya sama satu orang lagi namanya Saito. Itu Oh, Saito Anwar ya? iya bener. Oh iya. Saito Anwar yo. Oh, iya. Kayaknya friendlist Facebook juga sih. Iya. Nah, itu kita dua Kamen Rider yang melalang buana. Menumpas kejahatan ya. Bener. Kalau ini Mas Fumio kan kayaknya cosplay Kamen Rider juga kan? Oh iya, kalau untuk Mas Fumio itu dulu itu bukan Kamen Rider sih. Dia lebih seringnya ke kostum anime kayak Sasuke Naruto itu seringnya. Oh iya. Bukan pure. Iya, bukan pure Kamen Rider. ya. Iya. Oh iya, kalau awal-awal cosplay itu kan langsung jadi Kamen Rider atau Iya. pernah cosplay Naruto Sasuke yang normal kayak gitu? Pertama cosplay itu di Unsud kalau nggak salah tahun 2000. FCU? Iya, bukan sih. FCU ya, Seni Budaya Unsud. FCU ya? 2013 aku masih sekolah sih, orang ngerti. Sorry bahasa Jawa ya. Waktu 2013 aku masih sekolah, jadi saya masih bocil. jadi nggak tahu. 2013 itu di FCU kalau nggak salah sih. Aku itu kostum original. Ada gambarnya sih original sendiri, karena waktu itu kan bener-bener gimana ya, takutnya kan plagiat waktu dulu kan. Nanti kalau bikin tiruan nanti dikira ada hukumnya kayak gitu kan. Terus yang kedua di Andang Pangeran kalau Pangeran ya. Maksudnya yang sorry saya potong ya. Maksudnya yang itu yang copyright gitu ya maksudnya. Iya benar. Oh iya. Tapi kan waktu itu kan takut, masih takut. Kalau sekarang kita bisa berkostum manapun kan bisa. Terus yang kedua itu pakai Kamen Rider Taiga. Itu sih. Taiga yang dari Kamen Rider apa ya? Ryuki. Oh, aku nonton juga di TV yang silver ya? Iya, silver biru macan. Silver biru macan ya? Iya. Itu awal-awal cosplay udah bikin sendiri apa? Dari dulu emang udah flur bikin sendiri. Jadi aku lihat gambarnya, lihat contohnya. Oh ya, bisa bikin kayak gini enggak ya? Bisa kayak gitu. Itu intinya kayak gitu aja sih sebenarnya. Gampang banget ya, bisa bikin kayak gini bisa. Itu awal-awalnya belajar dari mana, Mas?
Pertama sih dari teman saya sih sebenarnya itu yang Saito Anwar. Oh. Itu kan pertama kali dia yang bikin cosplay gitu kan. Saya ikut, ya udah kita bareng ngerjain 2 kostum itu yang Kamen Rider Taiga dan Ryuki. Oh, kenapa nggak Ryuki sama satunya siapa namanya yang kelelawar tuh? Kenek. Ya, kenapa nggak Ryuki sama Knight gitu? Ya karena aku sukanya Taiga. Oh, sukanya Taiga ya? Iya Mas, kayak gitu. Iya, iya. Mungkin buat bocil-bocil zaman sekarang mungkin nggak tahu Udah Kamen lama Rider Ryuki ya. Iya, kayaknya ya. itu udah lama sih tahun 2003 kalau nggak 2004 itu Ryuki. Waktu Kamen Rider Ryuki itu aku masih nonton di TV sih di Indonesia. Ya. Bener. Iya ya. Iya. Nah itu awal-awal kan belajar dari Mas Saito itu kan, terus kepikiran buat apa ya? Awal-awal bisa dikomersilkan istilahnya Oh iya, bener. jadi kostum maker lah ya. Itu gimana ceritanya tuh Mas? Sini sih waktu itu kan namanya apa? Komunitasnya waktu itu kan Aozora kita terbelah jadi 2. Waduh. Itu kan kita bingung kan, maksudnya dari anggota kita bingung ini mau ngapain, maksudnya mau datang ke cosplayer ke apa namanya ke event juga Ivan. kita masih bingung gitu kan. Jadi waktu itu sempet kepikiran bikin kostum untuk ngamen gitu kan. Ngamen? Ya kalau sekarang kan ibaratnya sering ngamen. Maksudnya gimana Mas? Masih ntar dulu. Di kota-kota besar itu biasanya kan kostum itu buat foto bareng gitu kan. Oh, oke Di kota tua ya, Bandung gitu Oh ya. iya. Aku pernah lihat yang di Bandung di mana di satu jalan itu banyak Iya, benar. penggiat cosplay, Iya, terus benar. nanti kalau mau foto ada ininya Iya. gitu ya. Nah, itu dari situ coba-coba kita bikin satu kostum buat foto bareng di Car Free Day ya. Car Free Day sini untuk apa? Oh ternyata menghasilkan kayak gitu kan. Jadi ya udah kita bikin satu lagi contoh buat pajangan pajangan produk gitu ya. Etalase atau enggak katalog lah ya. Ya etalase katalog. Saat itu saya bikin Bumblebee waktu itu dulu pertama. Bumblebee. Oh. Ya Transformer. Nah baru itu terus pada pesen gitu aja sih. Pada pesen ya dari awal situ ya. Berarti kostum yang pertama kali kejual itu apa Mas? Bima. Oh Bima ini berarti berarti bikin lagi. Iya ini aku udah bikin berapa kali kalau Bima ini. Bikin berapa kali? Oke, berarti Kamen Rider yang paling banyak di request itu apa ya Mas ya? Kalau untuk saya itu Kamen Rider yang banyak di request apa ya? Bima mungkin. Tapi kalau sering memang Bima sih kalau aku. Tapi kalau Kamen Rider yang lain ya dari seri-seri yang lain ada sih beberapa. Cuman nggak banyak sebanyak Bima. Paling kalau untuk Kamen Rider yang lain bisa paling 5. Kalau Bima udah berapa ini 100-an kali aku bikinnya. Oh, udah banyak banget ya. Tapi ya itu nggak tahu pada kemana kan. Ini yang pesen kan banyak. Jadi Oh iya. ya udah kayak gitulah. Berarti kalau misalkan satu kostum Bima ini kira-kira di kisaran berapa gitu Mas ya? Untuk Bima ini 1.500.000-an untuk saya. 500 sama ini sama suite-nya. Ya udah Sama itu sama suite-nya. Udah sama weapon-nya juga. sama weapon Oh, berarti lengkap ya. lengkap. Kalau pembuatannya biasanya kira-kira misalkan kita ambil contoh yang Bima ini kira-kira menghabiskan waktu berapa lama lah gitu ya? Kalau untuk full biasanya kalau untuk full pengerjaan ya. Itu untuk full pengerjaan biasanya 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Ya. Naik udan, kalau hujan Kalau hujan ya bisa sampai lebih sih. lebih ya. Tapi biasanya untuk pengerjaan satu kostum ini 7 sampai 10 hari karena saya kalau pagi kan bekerja gitu. Kalau baru ngerjain ini paling kan baru malam. Baru malam ya. Baru malam. Berarti aduh ada motor. Bentar guys, ada motor. Berarti kalau pembuatannya ini berarti sendiri apa ada karyawan, temen? Kalau dulu waktu sebelum Covid itu saya ada teman yang bantu, ada 2. Kalau sekarang paling berapa ya? Paling dibantu sama saudara gitu aja sih. Oh, saudaranya ngerti Kamen Rider juga apa? Enggak ngerti, tapi kan Cuman yang penting ngerti yang penting caranya cara bikinnya kan tahu. Oh iya. Kan untuk pembuatan suite kan kalau saya belum bisa viewer semua pegang kayak gitu kan. Jadi saya kasih
apa nih kerjaan gitu ya. Kerjaan. Bikin suite kayak gitu. Ya, jadi kira-kira kostumnya sekitar berapa tadi? 10 hari ya? Ya 10 hari. 10 hari. Dan pengiriman terjauh kemana Mas biasanya Mas? Untuk pengiriman terjauh itu saya ke Belgia Pak ya dulu. Belgia. Ya. Belgia tuh mana ya? Belgia mana ya? Eropa ya? Orang ngerti ya? Oh, Swiss. Ya. Kok bisa orang luar pesen sama Mas Wahyudi, Mas Bima tuh dari mana gitu Mas? Dari ada mana ya? Channel ya gitu ya. Ada oh iya, channelnya mungkin ngonten kah atau dari kalau saya kan jualan kan floor dari Facebook, Instagram sama TikTok ya. Biasanya itu dari situ ada yang tanya-tanya gitu kan, ada yang pesen apa namanya transformer waktu itu kan. Ya udah tak bikinin apa dengan harga ya segitu kayak gitu. Itu yang sebelumnya transformer dari luar juga? Iya dari luar juga sering kok, maksudnya untuk pemesanan dari luar itu sering, dari Malaysia, terus dari Belgia, dari Amerika pernah sih beberapa kali gitu kan. Berarti dari Facebook ya? Iya dari Facebook. Dari Facebook ya? Facebook itu ya? membantu banget loh asli. Facebook membantu banget ya? Asli. Tapi kalau tak kira malah dari platform yang kayak YouTube. YouTube ada juga Mas? YouTube ada sih, ada yang beberapa pesen, cuman kan nggak sebanter YouTube ya, nggak sebanter Facebook gitu ya. Oh ya, malah Facebook lebih cepet buat jualan ya? Iya, kalau Facebook lebih cepat buat jualan daripada platform yang lain sih, menurut aku. Oh ya, itu tadi ada apa namanya transformer ya. Berarti selain Kamen Rider juga bikin apa namanya kayak tadi transformer, terus apa lagi Mas? Iron Man, Marvel, Gundam gitu. Gundam juga. Gundam juga ya. Kalau Gundam bukannya kayak ribet gitu ya Mas ya? Sebenarnya nggak ribet dari Kamen Rider sih. Gimana ya? Sebenarnya nggak ribet untuk pembuatan Gundam, cuman pembuatan Gundam itu harus presisi. Karena kan detail partnya iya gitu kan. Bukan part yang kecil-kecil. Apa ya kalau Gundam itu lebih simetris. Oh iya, karena robot ya? Iya karena robot. Karena kan gimana ya? Kanan kiri itu sama kalau Gundam. Iya, kanan kiri sama ya. Kanan kiri sama, kan mesti Gundam itu simetris. Pasti nggak ada Gundam yang nggak simetris, pasti simetris kayak gitu kan, kanan kiri sama. Ya itu yang ribetnya malah di situ. Karena apa namanya ya? Ya mata kalau ada yang miring kadang kelihatan gimana gitu. Iya, kelihatannya kayak nggak bagus gitu. Iya, nggak bagus. Iya, jadi dari tahun 2013 udah bikin kostum sampai sekarang itu cukup menghasilkan ya berarti ya Mas ya? Ya kalau untuk penghasilan sih lumayan sih, lumayan gitu ya? Kan bisa buat hidup. Tapi selain bikin kostum ini ada pekerjaan lain nggak? Ada sih, aku kan dulu di itu apa namanya bank BMT. Oh, gitu kan. Jadi teller? Enggak. kirain jadi teller, debt collector. Nah bener. Bener aja. Jadi debt collector gitu kan. Tukang tagih lah kalau bahasanya. Udah dari dulu sih, udah berapa 10 tahunan ini aku jadi debt collector. Tapi sekarang full di kostum. Full bikin ini. Ya. Untuk hype mungkin di awal-awal sampai sekarang menurut Mas Bima ini hype-nya naik, turun, atau sama aja, atau gimana? Kalau menurutku untuk hype itu Kamen Rider itu tinggi sih. Dari pemasangan kostum mungkin kayak misalkan sebulan sekarang bisa dapat berapa pengerjaan kostum, dulu tuh dapatnya segini, sekarang segini gitu. Kalau dulu itu bisa 1 bulan bisa 5 sampai 7 paling kostum. Banyak. Ya paling banyak bisa dikerjakan ya. Iya. 5 sampai 7. Kalau sekarang paling cuman 3. Iya untuk kostum kecil paling 3. Oh 3. Kalau untuk kostum besar paling ya itu paling 2. Iya. Sorry kalau ada suara anak gua nangis ya guys ya. Nggak apa-apa guys. Ya, santai aja ya. Nah itu berarti untuk pengirimannya kayaknya kan ini kan besar banget gitu ya. Itu gimana tuh? Pernah ada yang sampai lecet atau mungkin rusak atau gitu pernah nggak? Ya
Pernah sih kayak gitu. Kalau untuk pengiriman itu kan biasanya pakai kargo, soalnya kan gede seperti ini kan. Itu bisa pakai kereta api, bisa pakai bus, bisa pakai kan sekarang ada JNT Cargo, Dakota Cargo, Herona Cargo, alas banyak kargo kan. Nah, intinya kan kayak gitu. Ya terkadang sih lecet, cuman gimana cara kita mengamankan paketnya aja, pakai box kayu atau pakai apa, yang penting selamat sih sampai sana. Mungkin kayak dikasih busa atau Iya, apa tapi seringnya sih kayu sih. kayu ya. Pakai kayu. Oh ya, ini masnya sekarang lagi mengerjakan kostum apa ini mas? Ada orderan nggak? Ada untuk Bikin apa tuh? bulan ini itu saya ngerjain Kronos, Kamen Rider Kronos, terus Amazon sama dari itu Kids. Kids Yang apa ya itu ya? Aku lupa. Kids aku nonton sih. Iya, Kamen Rider Kids. Yang mana? Yang warnanya apa deh? Warnanya apa ya? Ungu, hijau, Biru. hah, biru. Apa coba? Itu bukan? Itu kan udah Itu di kan Zero Zero One. Biru, Oh, kids. sih. Kids Biru. Biru. Karena pura Kids biru. Orang kayaknya loh. Enggak ada ya? Kids, Tycoon, terus Oh no, apa? cuman kan aku kelalen. Si cewek. Aduh, musuhnya boh. Musuh ya? Siapa sih? Aku Waduh. ngelalin aku jenis. Ya nanti lah ya. Kita nanti cari aja lah. Nanti kelalen aku mah. Kalau kelalen Ujarku orang sing warnane biru ya. Oh no, biru tapi nyong kelalen. Bikin jenenge opo? Tapi ini enggak, ini kan masnya kostum maker. Tapi misalkan ada yang mau rental kostumnya boleh nggak sih mas? Boleh. Kemarin juga beberapa kali ada yang sewa gitu kan. Untuk biasanya malah seringnya bulan Agustus sih untuk Buat Agustusan ya? iya buat Agustusan. Agustusan, 17 Agustus kemerdekaan gitu. Iya gitu buat apa namanya karnaval, Karnaval, terus ya? buat event cosplay gitu kan tetap Cosplay, ya. direntalkan. Selama aku punya kostum tetap direntalkan kayak gitu sih. Ya misalkan aku pengen jadi Kamen Rider berarti bisa ya mas? Bisa dong. Cita-citaku Tidak menjadi ada Kamen halangan. Rider. Cita-citaku dari kecil adalah menjadi Kamen Rider ya, sama Power Ranger. Masnya nonton Power Ranger nggak? Sedikit Sentai. sih, sedikit tapi nggak sebanyak Kamen Rider sih. Oh berarti Sentai bikin juga nggak? Sentai bikin, cuman kadang sering jarang. Jarang ya. Soalnya kan kayaknya paling cuman armornya di kepala aja ya. Sisanya kan kayak suit baju gitu kan? Iya gitu. Oh iya. Beberapa kali sih tetap pernah bikin, cuman ya itu emang jarang sih aku bikin. Ya, tadi kadang disewakan di event cosplay atau enggak masnya sendiri yang biasanya ke event cosplay gitu. Iya, kalau aku tetap kalau ada apa acara biasanya tetap ke event cosplay. Ya kadang jadi apa namanya? Pengunjung ya. Jadi pengunjung, pernah juga jadi juri. Juri. Pernah. Oh ya, kalau iya. untuk jadi juri pernah sih. Pernah Beberapa jadi juri. kali di event pernah jadi juri. Kalau boleh tahu pernah jadi juri di event yang Mas inget deh, apa aja gitu. Ingat di lokalan aja sih kalau untuk jurinya. Apa ya? Itu ya. Kemarin yang terakhir Kemarin di yang di- Sukatani ya. Sukarni. Sukarni Sukarni Cafe, Sukatani. Iya. Kalau kalian udah nonton yang videoku yang di Sukarni Cafe, apa sih namanya ya? Whips Party kalau nggak salah namanya ya. Whips Party. Nah itu Mas Bima yang menjadi Kamen Rider Evolved ya. Iya. Ya aku nggak sempat dapat footage-nya, cuman Mas Bima ini jadi juri ya. Nah kalau misalkan Mas Bima itu menjadi juri ini aspek apa yang kira-kiranya, misalkan aku mau perform, nah kira-kira supaya menang nih ngapain gitu Mas? Oh iya. Pertama kan kalau untuk perform itu yang jelas backsoundnya ya. Kan biasanya kalau backsound itu kan template kan kayak Iya di sana sih template. dari panitianya kan. Kalau perform itu kan sebenarnya ada dua. Cosplay sama perform gitu kan. iya. Cuman sekarang kan kita seringnya cosplay kan. Kalau cosplay kan itu dari panitia. Kalau perform itu dari kita sendiri kan. Gitu. Kalau untuk cosplay itu ya biasanya apa namanya? Ya kostumnya presisi aja. Maksudnya nggak copot, nggak apa penak digunakan apa mudah digunakan kayak gitu. Misalkan ya. ada part-part yang copot itu pasti mengurangi Iya, mengurangi nilai. Terus apalagi ya? Mungkin dari koreo gerakannya mendalami peran mungkin. Ya, biasanya untuk koreo itu ya lebih
apanya satset atau gimana itu ya kalau satset ya? Mungkin kayak gini ya, mungkin kayak pura-pura mukul tapi kayak beneran mukul, Oh, atau misalkan kayak ya, pura-pura ini tapi beneran Ya ini. intinya kalau untuk mau jadi juara itu sebenarnya actingnya lebih menjiwai gitu Iya, ya. namanya kan cosplay, kostum play. Iya, Berarti gitu. kostumnya udah, tinggal play as karakternya apa. Nah, Misalkan gitu Kamen Rider ya berarti Kamen Rider Kamen harus Rider, menjiwai kayak ya. gitu aja sih. Ya. Pernah nggak misalkan Masnya kan ke event, Iya. terus pernah perform, Ya. pernah jadi juara nggak Mas? Enggak. Iya. Serius aku belum pernah jadi iya. juara. Emang aku Jarang. jarang ke event itu, emang jarang sih aku. Jarang ya? Cuman apa namanya ya? Jarang juara ya, apa sih? Jarang ke event maksudnya? Ya, jarang ke event gitu Jarang kan. ke event ya? Ke event ntar dulu. Kok aneh sih? Jarang ke event pakai. Itu apa namanya sih? Oh, jarang ke event, Ntar dulu. ke event jarang cosplay. Oh iya, nah itu Ke event jarang cosplay. ke event jarang cosplay. Kenapa Kadang tuh? seringnya jadi pengunjung. Jadi NPC, Iya. NPC. Jadi pengunjung. Kayak gitu. Kira-kira kenapa tuh? Karena kostumnya berat apa? Enggak sih, kita sebenarnya udah usia segini menikmati. Oh iya. Oh iya. Menikmati guys. Kalau boleh tahu usianya berapa Mas? Udah kepala tiga Kepala tiga, enam ya. sekarang. Kembali ke 36, masih menggeluti Kamen Rider yang Masih. ibaratnya untuk orang awam mungkin kayak anak kecil ya. Iya gitu kan. Kayak Kadang gitu ya. kalau aku pakai kostum juga sering dibilang apa anak kecil masih kebawa inner child ya. Apa namanya sih? Iya, inner child ya. Mimpi-mimpi yang belum terwujud ya. Iya, tapi menurut Mas gimana tuh? Misalkan udah dewasa kayak gini tapi masih menggeluti Kamen Rider, menurut Mas gimana? Pertama jelas bagus. Ya, bagus ya. Karena apa? Ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya mending nggak usah. Kok gitu? Ya kan karena benar, maksudnya kan kita hidup perlu uang maksudnya iya, kan, iya. gitu kan. Maksudnya kalau ini menghasilkan ya udah Oh, kita iya. tekunin gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau nggak ada uangnya ya udah kita cuman dapat happy dan funnya, maksudnya kan kayak gitu. Tapi misalkan cosplayernya seneng ya selagi masih muda ya kayaknya nggak apa-apa gitu lah kan. ya. Iya, tapi kadang apa namanya kalau masih muda ya udah kita happy fun maksudnya kan. Kalau udah tua ya Iya, paling gitu doang kan. Ya ya. siapa tahu nanti ada yang salah paham dikiranya wah cosplay ya, harus menghasilkan, enggak, ini maksudnya Enggak. konteksnya adalah kalau sudah tua gitu maksudnya. Karena kan ya kan Iya, bener. kayak gitu kan. Iya betul. Nanti dikiranya loh aku cosplay seneng-seneng masa nggak boleh kata Mas Iya, Bima. iya, Ya bener. boleh maksudnya. Boleh. Konteksnya adalah sudah berumur dan sudah waktunya menghasilkan gitu. Maksudnya Itu, nek ya, bener. hobi-hobi tok ora uli duit kan apa kata tetangga Iya, gitu. benar sekali. Ya kita sering apa namanya ke event, cuman ya buat melihat oh ya itu generasi yang baru gitu aja sih oh. sebenarnya. Dulu zaman saya ya. Yang enggak kayak Oh, gitu. enggak. Cuman kan kita oh ya itu ya udah. Oh berarti masih banyak peminat dan generasi baru kayak gitu iya, kan. iya. Tapi tetangga sekitar sini menanggapi hobi Mas atau pekerjaan Mas yang kayak gini ada ini nggak ada Enggak sih. suara-suara, Dani nggak sih kayak gue? Kalau dulu emang Awal-awal ya? banyak, ya awal-awal saya terjun di sini emang banyak tanggapan negatif kan. Soalnya emang cosplay dulu masih negatif gitu kan. Kalau sekarang kan udah ibaratnya udah pada tahu lah, oh ya itu cosplay, itu kostum, itu buat ini buat itu kan kayak gitu. Sudah lebih apa ya, zaman dulu ibaratnya menunjukkan identitas sebagai wibu atau otaku atau penyuka anime, penyuka Kamen Ya, Rider tuh bener banget. kayak suatu hal yang memalukan lah ya dulu ya, stigmanya dulu ya. Tapi kalau sekarang kan kayaknya udah lebih terbuka dan sekarang media sosialnya juga udah banyak yang kayak gitu juga. Bahkan mungkin yang awam pun sering terjun ke dunia cosplay karena lihat orang cosplay gitu Nah, kan. iya gitu kan. Kayak misalkan aku kan main game Genshin kan. Ya, Biasanya aku di event ketemu cosplayer yang cosplay karakter Genshin, ya benar. tapi nggak main Genshin. Iya, ya sering kayak Ya, gitu. karena kan berarti kan komunitasnya tidak harus Satu komunitas itu. Iya, tidak harus main gamenya atau nonton animenya atau gimana, yang penting mengekspresikan ya, cari teman baru, senang, terus biasanya juga dapat follower gitu kan.
mengembangkan relasi, yang penting itulah ya. Ya, yang penting kan sebenarnya di dalam cosplay itu kan pertama itu melatih mental serius. Yang namanya orang bercosplay itu harus tampil di depan gitu kan. benar, Nanti kalau di dunia masyarakat serius itu bisa jadi pemimpin. Soalnya kan dia udah biasa tampil di depan gitu kan. Jadi nggak grogi lagi kayak gitu kan. Iya. Maka kalian kalau bercosplay itu nggak usah malu-malu. Itu sebenarnya ada pembangunan karakter di dalamnya itu. Iya benar. Jadi ini misalkan aku juga dulu itu pemalu lah ya, pemalu, introvert, Iya, benar. terus ansos. Tapi aku pertama kali bukan keluar rumah ya, maksudnya masuk ke komunitas terus pengen membaur sama para wibu yang lain itu pertama kali itu tuh di Gimana? waktu dulu tuh ada ini gathering Aozora di alun-alun Kebumen. Oh itu dulu. Iya, aku dulu Emang ikut pertama kali gitu. ikut di situ, tapi kayaknya 2000 berapa ya? Oh ya 12. 13 Bukan. ya. Aku waktu itu 2015. lagi jualan kaos 2017 kayaknya. 2017-an. Nah, itu Bener ya. pertama kalinya aku bukan kenal ya, tapi pertama kalinya lihat kayaknya Mas Bima ada deh. Anak Mas Bima, terus Mas Saito, Mas Fumio, karo Erin. Mas Erin, karo Mbak Aya Maria barang. Ayah Maria ya benar. Ada masih ada itu. Nek ora salah ana Mas Amir barang deh. Oh iya Mas Amir ya benar. Ean ya. Iya. Ean sama namanya Dian ya. Iya. Gue pertama kali ini aku mencoba keluar karena pengen lebih jualan kaos anime waktu itu ya. Iya benar. Tapi dari situ emang ini sih, emang belajar ngomong, ketemu teman baru gitu. Intinya kalau di event atau di apa itu jangan malu menyapa gitu kan. Iya benar. Cari teman, kayak misalkan oh nih kakaknya cosplay apa, terus misalkan nanti follow-followan, terus nanti misalkan ketemu di next event lagi jadi dapat teman gitu kan. Iya Misalkan kayak gitu kan ya. Iya. Apa ya? Misalkan Mas Bima ini kan ke event ya. Ke event yang paling jauh Mas Bima kemana ya? Biasanya event di mana deh? Biasanya sih kalau event itu di Purwokerto sama Jogja. Ya kalau di Purwokerto sama Jogja kan lumayan jauh ya. Itu ya paling 2 jam sih dari sini. Itu kostumnya dibawa? Iya, di bawah. Bawanya pakai apa tuh? Pakai tas yang gede itu biasa. Oh, naik motor berarti? Naik motor. Oh, Sama kadang sama itu istri. lumayan effort ya? Iya, Lumayan effort banget ya. Akhir-akhir ini kan kemarin di Kebumen kan ada event cosplay juga kan? Iya, kemarin ada di Sukarni sama Jadi Baru. Itu iya. dua itu. Aku kemarin di Jadi Baru juga datang. Nah, Masnya pas di Jadi Baru kemana Mas? Datang. Saya Kemana Mas? maaf ya, saya nggak datang itu. Waktu itu pesanan lagi banyak-banyaknya ya. Lagi banyak ya? Lagi banyak-banyaknya lagi tengah waktu ya. Oh, deadline. Iya, deadline. Deadline-nya bentar lagi ya? Deadline-nya bentar lagi, udah mau dikirim semua. Jadi kalau datang, wah nggak bisa itu, aku nggak bisa selesai nanti. Tapi di Kebumen ini kan kayaknya jarang banget ada event cosplay ya. Kira-kira kenapa ya Mas ya? Ya karena sebenarnya komunitas di sini kurang itu sih, menurutku apa ya? Kurang banyak, kurang terkenal, tapi kurang apa ya namanya? Kurang ini kali ya, kurang rukun, bukan kurang rukun ya, kurang apa ya? Nggak kayak di Purwokerto yang ada wadahnya gitu. Ya intinya di sini belum ada wadah yang pas untuk event-event tertentu sih. Terus yang kedua di sini pada perantauan. Perantauan? Iya. Oh iya kan? Iya, perantauan. Jadi kan masyarakat yang pemuda-pemuda itu kurang. Oh bener juga. Kayak gitu sih, menurut aku. Bener juga. Maksudnya orang-orang yang di Kebumen rata-rata keluar kota. Iya, keluar kota. Iya. Jadi kan penggiatnya juga berkurang kan, gitu kan. Juga yang paling yang cosplay itu rata-rata ya dari luar, sama yang sekolah di sini masih sekolah di sini kan. Iya, rata-rata yang generasi sekarang itu yang masih sekolah ya. Iya, masih sekolah SMA gitu kan. Sama yang paling sering event di luar, balik lagi ke sini karena ada event sih sebenarnya gitu. Ya kemarin-kemarin yang di Sukarni juga aku banyak ketemu ibaratnya kayak cosplayer sepuh yang comeback ke cosplay gitu. Gara-gara di kotanya ada. Nah, biasanya kan kayak
cosplaynya atau eventnya di luar kayak di Purwokerto, di Jogja. Nah giliran ada event di Kebumen tuh rata-rata ya seneng sih ya. Ya gitu. Intinya kita nostalgia ketemu teman-teman lama sih sebenarnya. Iya. Nah gitu. Kalau kita ke event-event, oh ya udah punya anak berapa kayak gitu sih. Ya Allah. Iya. Karena ya memang kita udah generasi yang pertama sih dari Kebumen kan. Iya. Udah ya apa namanya udah tua gitu kan. Udah dari berarti udah 15-an tahun kan? Iya, udah belasan tahun lah ya. Iya. Ya harapannya sih di Kebumen ini lebih banyak lagi ada event-event cosplay sih sebenarnya. Ya sih kalau untuk harapan ya setahun 2 kali sih sebenarnya. Setahun 2 kali aja udah lumayan. ya. Udah lumayan di sini. Setahun 2 kali buat menyatukan yaitu komunitas-komunitas cosplay sih. Kalau menurut Mas, kalau keseringan ada event cosplay sebulan sekali, bagus nggak menurut Mas? Enggak ya? Karena ini mungkin ya, jadi kayak nggak ada spesialnya gitu ya. Aduh. Ya sebenarnya gimana ya? Kadang event itu termasuk bosen juga sih. Iya, benar, bagi anak-anak yang lah event terus kayak gitu kan. Iya. Kadang ada rasa bosan juga. Ya harusnya apa namanya? Kalau di kota besar sebulan sekali mesti selalu ada. Karena apa ya? Modalnya ya. Pertama kan mesti modal itu kalau untuk event. Nah, promotor sama sponsor ya. Itu sih sebenarnya kalau di sini kan sponsor dan promotornya masih ibaratnya masih apa sih cosplay gitu masih kan. Sedikit ya? Masih sedikit kayak gitu. Iya. Jadi masih belum bisa mengadakan event setiap bulan kayak gitu sih sebenarnya. Kemarin-kemarin juga kayaknya yang bikin event itu juga karena ada mau promosi kafe sama gitu kan. Brand dari Cressida kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan mau bikin kan. Tapi kalau misalkan kayak aku juga nggak tahu ya di Purwokerto itu kok bisa rame event cosplay itu yang bikin tuh siapa gitu. Maksudnya aku juga nggak tahu sih, perlu ngobrol ada juga event ya. Iya benar. Gitu. Siapa tahu misalkan ya kayak kemarin aku kan iseng-iseng ke beli es kopi kayak gitu. Iya. Nah di kafe itu kan menurutku bagus, cuman kayak kurang. Terus aku coba kasih saran nih, misalkan kalau di kafe ini ada event kayak gini atau enggak turnamen game gitu kan, kayaknya kafenya lebih rame gitu. Aku sempat ngobrol kayak gitu. Jadi misalkan butuh bantuan nanti tak bantu, itu masih digombong sih. Cuman kayaknya saya tidak dihubungi, jadi kayaknya enggak butuh sih kayaknya emang ya. Iya emang karena sebenarnya kayak gitu kan komunitas gitu kan, masih komunitas di Kebumen itu masih kecil kalau menurut masih saya. Kecil banget sih. Masih kecil, jadi untuk mengadakan event yang porsinya gede itu masih mengandalkan apa namanya cosplayer dari kota lain kayak gitu kan. Intinya kayak gitu sih sebenarnya. Dan sponsor juga sih ya, biasanya kan bikin event kan nggak murah, izinnya, tempatnya. Iya, gitu tempatnya kan. Gitu. Biasanya kan ada prize poolnya juga gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kalau untuk Kebumen masih bisa. Ya semoga Kebumen lebih banyak lagi lah ya. Oh ya, kemarin katanya Mas Bima ini ada acara SCTV, itu acara apa ya Mas? Yang kemarin Karnaval SCTV coy. Apa iya? Iya coy, tapi ini orang nganar sih. Katanya mau ke sana. Tak kira jadi gue star. Enggak. Hujan waktu itu. Acara apa sih itu ya? Acara apa sih ya? Ya itu kan dari Kebumen sendiri, maksudnya apa sih? Ulang tahunnya Kebumen kan. Kirain apa ya, kayak karnaval atau apa enggak, gitu. Enggak. Siapa tahu kan tadi Masnya bilang karnaval kadang pakai kostum gitu. Tak kira kayak gitu. Enggak. Iya. Nggak diedit biar rusak. Nggak usah. Nggak usah. Oke. Santai ya, nggak usah diedit. Jadi aku penasaran sama komunitas yang Auzora itu sekarang gimana nasibnya, Mas? Kowe kan alumni. Udah, saya cuman numpang lewat aja sih, bukan yang sing masuk ke dalamnya gitu ya. Bukan, saya cuman punya agenda lain, promosi kaos sebenarnya. Iya, aku udah nggak tahu sih sebenarnya itu komunitasnya di mana. Kalau dulu terpencar-pencar. Kalau dulu tuh struktur organisasinya ada nggak, kayak misalkan ketuanya ini? Ada sih, cuman kan kayak kadang seperti saya kan, ya udah aku cuma masuk aja nggak ikut untuk masalah keorganisasian gitu kan. Sebenarnya kan itu kan dari
pembentukan apa namanya ya, anak-anak SMA 1 penjagoan apa SMA 1 Oh, itu awalnya dari teman sekolah ya? Iya, enggak sih. Itu kan anak-anak muda. Kalau aku kan udah, waktu itu umurnya udah agak lumayan sih. Waktu itu pun sudah tua. Aku baru lulus kuliah, Oh Cok. iya. Tak kira, masnya yang bilang sendiri tadi waktu itu saya sudah tua lah. Sekarang Iya, waktu itu kan aku maksudnya gini, maksudnya aku waktu itu kan umurnya udah 22 waktu itu kan. Ya teman-teman yang Auzura itu kan paling 18 16 tahun kan maksudnya gitu. Sekarang juga ada, ya saya senang sih sekarang ada komunitas baru kayak ALK ya. Iya, ALK. Alhamdulillah ya. Ada regenerasi, jadi masih tetap bisa nge-event. Kadang juga di luar apa ya, di luar kota kayak di Purwokerto juga kadang ketemu sih. Iya. Kadang Ya ketemu. itu generasi selanjutnya Generasi sih. cemas 2045. Enggak. Generasi cemas, apa ya. sih? Generasi sukses itu. Iya, generasi sukses ALK. ya. Ya aku kan sering juga kan dapat undangan dari ALK ya. Dari Mas Ari ya. Sama Seno gitu kan. Ya sering buat juriin, Mas juriin. Ya oke kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi itu bener-bener itu mendukung banget itu komunitas. Itu bener-bener mendukung banget di Kebumen. Ya, aku berharap juga kedepannya ada mini event kayak misalkan gathering atau ngumpul apa atau enggak di bulan puasa buka bersama apa Oh iya bener. gimana gitu. Biasanya ada bagi-bagi takjil Iya. kalau ALK ya biasanya. Dulu kayaknya ada deh sempat masuk sempat masuk koran ya Pak? Iya, koran TV apa ya? TV ya? Iya. Saya bangga ALK, lanjutkan ya. Lanjutkan. Itu benar-benar mind blowing banget tuh ALK Iya, waktu keren. Lanjutkan ya. Oh ya, apa namanya? Aku mau ngomong apa lagi ya? Bingung, kelalen malah. Ngomong apa nih ya? Oh ya, ini di TV tadi belum ngobrol di TV. Awal suka Kamen Rider, kok dari mana iya, gitu? iya. Nonton TV ya? Ya pertama nonton TV sih dari kalau untuk apa namanya generasi yang kita ya generasi apa sih milenial ya? Generasi sabun. Generasi apa sih? Iya, generasi milenial lah. Milenial ya. Itu kan emang terbiasa nonton baja hitam kan waktu dulu kecil nontonnya baja hitam, Ultraman ya dari situ kan kita ibaratnya ke insting oh ya bikin kayak gitulah. Ya, pengen jadi seperti itulah kayak gitu kan. Mama, aku pengen jadi Kamen Rider gitu. Kamu yang apa biru apa pink? Oh iya, biasanya kan kayak gitu kan. kayak gitu ya. Tapi waktu kecil itu Kamen Rider apa yang paling memorable, paling diingat, paling seneng? Kalau nonton untuk apa tuh? memorable itu ya jelas baju hitam sama RX sih sebenarnya dari Jelas sama RX ya? dari apa namanya dari kecil udah yang paling wah Belalang bagus tempur gitu kan. Ya. Tapi kalau untuk kesana ya paling banyak versinya untuk Kuga itu juga bagus ya. Simple tapi bagus kayak gitu kan. Tapi untuk memorable ya mesti jelas baja hitam kayak gitu. Berarti dari kecil ngikutin Kamen Rider, sekarang masih ngikutin Kamen Rider nggak? Masih nonton? Kalau untuk sekarang sih ya nonton sedikit-sedikit sih. Maksudnya nggak mengikuti banget tapi tahu kayak gitu kan Kamen Rider-nya. Soalnya sekarang kan platformnya banyak banget. Di YouTube ada TikTok kok. Jadi tahu kan kita. Tapi Yang sekarang itu Z. Iya, Z. Kamen Rider Z. Dari era Heisei, Reiwa sama Showa. Tahu kan yang gitu, Mas? tahu. Heisei itu Kamen Rider favorit apa, Mas? Kalau untuk Heisei itu jelas Kuga. Kuga ya? Ya, Kuga yang pertama ya? Kuga pertama. Kenapa tuh? Desainnya simple tapi lebih ke wujud belalang kan kayak gitu kan. Serangga kayak gitu kan. Udah paling bagus lah bentuknya kayak gitu kan. Kamen Rider zaman dulu tuh nggak aneh-aneh, nggak Iya. formnya nggak banyak ya, tapi fokus ke cerita gitu ya. Iya, bagusnya kayak gitu sih Bagus ya. ceritanya. Kalau sekarang kayak yang era-era sekarang tuh banyak jualan mainannya ya kan, karena Sebenarnya banyak bagus form. sih. Iya bagus juga sih, bukan berarti jelek sih, karena emang pasarnya kan sekarang Iya. Kamen Rider ibaratnya dulu tuh penonton Kamen Rider anak kecil, sekarang dulunya anak kecil sekarang menjadi dewasa, jadi kan pasarnya udah bukan anak kecil lagi sekarang Iya. kan. Jadi dulu yang nonton Kamen Rider sekarang jadi dewasa, jadi pasarnya juga orang-orang dewasa gitu kan. Benar. Nah kalau yang sekarang yang
Heise, Rewa nonton nggak Rewa? Rewa nonton sih. Kalau Rewa itu apa ya? Yang paling seneng apa tuh? Paling seneng itu Zero One, cuman yang kedua Zero One. Zero One yang Itu kedua. apa itu namanya? Kamen Rider apa itu? Oh ini Vulkan. Iya, itu Kamen Rider Vulkan. Vulkan. Itu Vulkan, sering ya. banget aku bikin Vulkan. Banyak yang ini Banyak yang pesen itu. daripada Zero One-nya. Iya, daripada Zero One. Kenapa ya? Gak tahu gua. Ada kayak gitu anjir. Iya, iya. Tapi yang Vulkan Rampage. Oh iya, ini kan kepalanya Iya, kan? kepalanya. Iya. Vulkan Vulkan Rampage. 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 Kalau aku sih Zero One suka, Kids suka, Gabu suka. Oh, iya. Gabu nonton nggak? Gabu. Kamen Rider Gabu. Gav. Iya, Gav. Ya nonton sih, kemarin nonton terakhir. Terakhir ya. Ya nonton. Iya. Jadi sekarang itu kayaknya di TV udah jarang ya ada Kamen Rider. Ya karena nggak ada platformnya sih. Terus sekarang lebih ke platform YouTube sih. Nah, kalau Iya, menurut iya. saya sih sama TikTok. Kalau TV jarang gitu. Tapi menurut Mas kalau misalkan nanti Amin Masnya punya anak ya, sekarang aku juga punya anak ya. Anakku tak tontonin Kamen Rider. Misalkan nanti punya anak, apakah bakalan ditontonin Kamen Rider atau ditontonin TikTok, Mas? Ya sebenarnya apa ya, nanti ya terserah anaknya ya kalau terserah tapi anaknya. kalau untuk perkembangan anak sih sebenarnya kita lebih cenderung ke Kamen Rider aja kayak gitu kan, biar mereka kenal juga bapaknya juga pecinta Kamen Rider gitu kan. Wah, bapakku adalah penumpas kejahatan ya. Aku ingin seperti Gitu kan. bapakku. Sebenarnya ya buat motivasi anak aja. Ya, Kayak gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya ya karena bapaknya suka nonton juga, Iya. makanya kadang sambil makan nonton terus dikenalkan lah ya. Iya dikenalkan. Menurutku sih apa ya, tontonan anak zaman sekarang aku juga bingung kalau mau nontonin tuh nonton apa ya, soalnya kayak tontonannya terbatas Sih, sekali ya. Pinipin, Iya paling Upin Ipin, Boboiboy gitu ya. Boboiboy itu pun dari Malaysia gitu kan. Sama sih. Dari Indonesia paling apa tuh yang One for All? One for All apa itu? Enggak tahu One for All. Nggak tahu. Waduh, itu animasi terbagus se-Indonesia, One for All, nggak tahu Mas? Nggak tahu aku. Oh iya, Beneran serius. ya nanti silakan di-search saja. Iya. Jadi paling Upin Ipin, Boboiboy, ya Kamen Rider paling kan dari platform yang lain, soalnya TV kan aku nggak punya TV juga ya. Jadi tontonin itu supaya apa ya? Ya, Ya, daripada niru-niru sing orang. Nah, daripada sinetron sih kalau Iya. sekarang sih. Untuk anak, perkembangan anak daripada nonton sinetron atau mungkin nonton yang lain, ya mending tontonan anak, maksudnya kayak gitu. Kayak Kamen Rider kan masih tontonan anak lah kayak gitu kan. Takutnya ini dewasa sebelum waktunya kayak gitu. Nah, Maksudnya, benar sekali itu. saya sebagai ayah baru punya anak, takutnya kalau misalkan nanti anaknya, karena anak itu kan adalah peniru handal ya. Iya benar. Peniru handal, misalkan nonton tontonan di TV menurut dia menarik, secara tidak langsung dia bakalan niruin, kayak misalkan ya bocah-bocah SD saya wis pada pacaran kan. Iya gitu Aku kan. deep Nah, itu banget. dari tontonan TikTok sih sebenarnya. Iya, aku takut banget misalnya nanti anakku SD udah pacaran kayak gitu, mending ini aja SD jadi Kamen Rider aja gitu kan. Iya. Iya, mending kayak gitu. Masih ada ibaratnya masih ada jalan gitu. Iya, wah ini masih mending lah gitu kan. Tapi kalau misalkan Kamen Rider kan ada, ini aku baru kepikiran sih. Kamen Rider kan ada motornya gitu. Kalau Masnya pernah bikin motornya dibikin kayak iya. Kamen Rider nggak ya? Enggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah, tapi bagian kalau aku pakai motornya biasa aja sih. Motor Biasa yang aja Pit ini, Iya. apa yang Vario kadangan. Kamen Ini Rider sebutin merek ya? nggak apa-apa. Kamen Rider nunggangnya motor Vario. Iya. Oh iya. Kamen Rider merakyat lah ya. Ya kan karena apa namanya ya udah dari zaman sekarang gimana ya mau beli trail aja kadang bingung Iya, saya. iya. Maksudnya buat apa ya gitu kan. Iya, palingan kalau di event biasanya Itasa sih. Iya. Itasa di stiker-stiker itu. Nah, bener-bener. Di stiker-stiker lumayan tuh, lumayan. Yang biasa aja lah, maksudnya pasarannya ya
apa namanya Beat sama Vario ya punyanya ya Beat sama Vario udah ya pakai aja itu lah gitu aja. Ya, kedepannya ada ini nggak ada event yang pengen didatangi gitu nanti? Event kemarin ada yang ngetik tanggal 28 apa 2 berapa ya di Sokaraja apa di Purwokerto ya? Oh, kayaknya Wis ya? ada yang itu yang aku pernah ngomong itu. Sokaraja ya 28 ya? Iya, mau ke situ. Kayaknya mungkin kalau besok nggak ada apa acara ya ke situ. Sokaraja sih nang dia Mas ya? Nang Mall Sokaraja apa ya wingi ya? Purwokerto emang di? Ya sedurunge Purwokerto. Oh sedurunge. Iya Sokaraja kan sedurunge. Jadi lebih edek Sokaraja ya? Iya lebih dekat Sokaraja. Jadi pengen. Kalau nggak salah itu tanggal 28 berarti minggu kia dong? Iya minggu bener minggu iya, kan. juga ya? Iya minggu kan. Ya nggak tahu sih besok aku ada janjian aku. Ngar free day ya lo banyak banget itu schedule ya. Oh pengacara ya Mas? Pengangguran banyak acara ya. Oh, iya. Bener-bener ya Allah. Iya. Sampai event yang kelewat aku. Iya, kelalen ya, maklum umur lah ya. Maklum umur lah ya. Tapi pancen kalau katanya sih kalau temanku itu di Jogja sekarang lagi boomingnya event pancen. Serius. Banyak banget tiap minggu itu ada event di Jogja, di mall-mall. Iya, iya. Akhir-akhir ini aku lagi belajar terjun ya. Terjun ke Medpar. Medpar itu apa? Media partner. Oh, media partner gitu event. Tapi sebenarnya bukan aku sih, istriku yang ngontak-ngontakin event terus jadi Medpar. Nah itu kebanyakan Jogja emang kayak hampir seminggu sekali ada sih. Seminggu sekali ada banyak banget. Beneran itu. Keren Jogja keren. Keren banget. Ya itu memang buat marketing apa namanya perusahaan ya brand ya. Nah itu benar itu. Komunitasnya sangat hidup karena ada wadah buat mencurahkannya, jadi ada penghasilan juga di situ ya, keren. Dari misalkan kayak rental kostum ya kan, rental kostum, terus yang bikin brandnya juga, atau yang biasanya kan di event ada makanan-makanan juga ya kan. Jadi secara tidak langsung komunitas cosplay itu menghidupi juga ekonomi Indonesia ya. Bener ya. Ya kan. Jelas tetap apa namanya pengaruhnya itu gede loh. Jadi nggak main-main baru. Iya. Cuma sayangnya di Kebumen ini masih sepi, sayang sekali ya. Kalau di Kebumen makin ramai kan kontenku makin ramai juga gitu loh maksudnya. Iya, ini aku juga baru belajar bikin udah konten berapa kayak gini sih. Udah berapa itu? Berapa subscribe-nya jenengan? Oh, sekarang aku 18.000 sih. 18.000? Iya. Mantap, guys. Saya 5 tahun baru 3.000. 5 tahun baru 3.000 ya, nggak apa-apa nanti. Udah berapa tahun saya ini? Ini 5 tahun kan ya. Saya seriusin baru 3.000 nih. Mungkin ini kali kalau Mas Bima mau aku bisa bantuin sih. Oh, hah? Bisa bantuin. Enggak, tenang aja, aku santai kok. Maksudnya masih santai. Maksudnya kayak aku banyak ide konten juga sih. Oke gitu. Kayak misalnya kalau di TikTok ini beda platform, beda konten sih. Misalkan di TikTok ini bikin konten Bima X beli cireng, nah gitu. Oh. Biasanya di TikTok kayak gitu tuh. Iya sih seringnya. Iya, yang aneh-aneh. Yang menghibur gitu ya. Tapi kalau misalkan di YouTube itu mungkin lebih ke mungkin, idealis. Iya, mungkin kayak misalkan pembuatan kostumnya, terus di tag dari atas, oh ini partnya, cara bikin gimana, gitu. gini kayak apa ya? Ya kayak tutorial bikin ya. Iya. DIY, DIY. Nah itu. DIY. Ya itu bisa sih. Iya, tapi kalau niat ya, soalnya kadang bikin kostum sendiri aja udah capek kan? Iya. Apalagi dikontenin. Apalagi dikontenin, capek banget. Iya. Serius. Tapi kalau mungkin ini ya, mungkin Masnya kalau mau aku juga bisa bantu sih. Bantu ngapain? Kayak misalnya aku arep nggawe kostum iki dolan mengeneng. Oh, gitu. Record. Nah, itu. Direkod nah. Iya, ya besok lah kalau ada waktu lagi kayak gitu kan. Soalnya kadang namanya capek sih ya, gimana ya, bingung sih kadang, masih belum tahu teknik dan ilmunya sih. Oh iya mungkin kayak gitu ya. Mungkin nanti kalau boleh aku kesini lagi nanti. Misalkan bisa Masnya lagi bikin apa dari proses awalnya, aku juga pengen lihat sih. Boleh jadi kayak bikin polanya, terus motong bahannya apa aja, busa ati apa, kan itu
belum ini ya. Aku juga belum tahu ini ada juga yang lagi dikerjain. Aku juga penasaran gitu pengen belajar. Nanti direkod aja nggak Iya, apa-apa. gampang lah. Nanti buat footage lah ya. Buat footage. Ya mungkin kayak gitu dulu apa ya. Masnya Iya. ada pertanyaan buat aku nggak misalkan nih? Apa sih? Kalau untuk kontenmu kan itu cepet banget naiknya ya. Iya, iya. Itu kamu pakai cara apa itu? Kok bisa kayak gitu? Pada kontenku sedikit banget ini. Aku ini sih tapa di Gunung Kawi. Pesugihan. Nah, Sekian ya Enggak, jadi enggak. blorong ya. enggak. Gini sih, ya itu tadi mungkin sarannya buat Mas Bima kayak gitu atau enggak live streaming. Oh, live streaming. Live streaming kayak misalnya Sering live streaming kamu. kalau aku sih emang sering live streaming sih, mungkin karena gaming jadi cepet ya. Tapi kalau misalkan Mas Bimanya mau live streaming daripada nge-record ngedit kan repot. Mungkin bisa beli tripod kayak gini terus nanti ditaruh HP-nya di live streaming, terus nanti mungkin di TikTok. Biasanya di TikTok paling cepet. Kayak apa namanya ya? Mungkin nanti misalkan ada yang nge-give, ada yang apa gitu. Secara tidak langsung kan ngepromosiin gratis gitu. Oke gitu. Jadi namanya tuh soft selling bukan hard selling. Kalau hard selling tuh kayak ini dibeli kostum ini, itu kan hard selling kayak Iya. jualnya secara. Iya. Tapi kalau misalkan bikin konten tentang prosesnya atau kostumnya atau part-partnya apa atau ini camerator kostum dari apa atau pengirimannya kemana gitu. Sekarang kan zamannya tuh segala macam bentuk usaha tuh dikontenin ya. Iya sih bener. Kayak Bakul misalnya cireng aja dikontenin. iya benar. Bakul cireng. Bakul cireng, bakul ayam goreng, Iya, bakul pancake, macam-macam dikontenin. Jadi bukan hard selling yang kayak jual ayamnya nih harganya segini, tapi mungkin tentang usahanya. Usahanya. Iya. Oke. Itu bisa jadi masukan besok. Iya. Biar nanti kita semakin produktif ya untuk konten-konten kreator yang lain gitu ya. Ya misalnya ada tutorial ngedit yang masnya nggak tahu bisa tanya Oke. ke aku. Nanti bisa. Tapi aku pakai PC sih ngedit ya. Cerit. Tapi biasanya Nah itu yang belum ada saya Enggak. PC-nya. biasanya kan kalau HP kan pakai CapCut kan. Oh iya benar. CapCut nggak jauh beda sih kayaknya, mirip-mirip lah, simpel paling ngekat nambahin ini. Oh iya, biasanya kan masnya kan bikin konten kayak Hansin di hujan-hujanan itu Iya. ngapain lah? Nanti aku tampilin di sini ya yang konten hujan-hujanan. Aja kayak viral loh. Apa viral? Viral coy. 200 euro ya. Itu di apa? Di TikTok, Ya di IG. Oh, IG. Instagram viralnya. di IG ya. Iya. Nah misalnya apa namanya? Oh ya nanti aku juga kalau boleh, aku boleh pakai nih nggak? Boleh sih. Bisa nggak ya? Boleh sih, cuman ya gimana ya? Kok gedean gue ya? Oh masalah badan Nggak, ya? itu masalah badan paling. Ini kan ukurannya standar, Bos. Oh iya, aku XL sih. Iya, gak gede banget sih. Iya, nanti aku mau coba pakai kalau boleh ya. Boleh sih, cuman paling sweetnya yang nggak bisa. Nggak usah pakai sweet lah. Nggak, Ini iya, ini aja. Oke, kayak gitu aja dulu untuk video kali ini. Mungkin kayaknya aku masih ada penasaran juga sih tentang bikinnya gini nih, kayak ada pola-polanya gini. Aku juga penasaran bikinnya gimana, terus ngukurnya gimana gitu. Benar sekali itu. Nanti kawan-kawan aku kesini lagi. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian tertarik menjadi Kamen Rider dan pengen bikin kostum atau enggak Transformer, Marvel, segala bentuk prop, silakan ke Instagram Mas Bima, nanti gua cantumin, atau enggak Facebook atau enggak YouTube, silakan nanti gua cantumin di link deskripsi. Thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.